terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu pada edisi Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa agar kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian jauh firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bertanya pada hati kita, apakah Tuhan masih bersama kami? Apakah Tuhan masih mau menolong kami? Apakah kami akan terus berada dalam penderitaan? Tentu pertanyaan ini ketika kita diperhadapkan kepada keadaan dan situasi yang tidak baik-baik saja. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita alami, yang kita rasakan, agar kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Seperti halnya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi ini menghibur dan memberikan kekuatan, seperti halnya Yesaya kala itu bagaimana dia mengingatkan dan menghibur bangsanya yang mengalami kekalahan dari bangsa Babel, di mana bangsa Babel memiliki Allah yang harus dipikul manusia, tapi bangsa Israel memiliki Allah yang memikul manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekalahan yang bangsa Israel alami merupakan pukulan terbesar, seakan-akan bangsa Israel menganggap Tuhan tidak lagi hadir di dalam kehidupannya. Tapi
Firman Tuhan mengingatkan, apapun keadaan, apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti halnya yang digambarkan dalam renungan kita hari ini, mungkin usia kita semakin tua, fisik kita semakin lemah, penyakit sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak berharga lagi di mata Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan menemani kehidupan kita. Meskipun kita mengalami kehilangan kekuatan, tapi Tuhan tidak jauh daripada kita. Untuk itu, kita diingatkan untuk tetap setia dan percaya akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Jangan situasi keadaan yang kita hadapi menjadi kita takut, khawatir, dan juga meragukan akan kesetiaan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala tantangan. Jadi pada Minggu tanggal 9 Agustus kemarin kita diingatkan akan Minggu Zaitun, bahwa di Minggu Zaitun tadi kita diberikan kekuatan baru yang daripada Tuhan, bahwa bagaimana Raja Daud dalam Mazmur 71 di usianya yang lanjut, di mana fisiknya semakin lemah, tapi dia dibangkitkan dari kubur, diberikan Tuhan semangat untuk bangkit menghadapi tantangan besar yang dihadapinya. Daud tidak khawatir, tidak takut. Ada perubahan suasana hidup. Kalau kita membaca dari awal Mazmur 71, bahwa Daud itu merasa takut dan khawatir, tetapi mulai dari ayat 17 ada perubahan suasana. Kenapa? Karena dia mengingat masa lalu, bagaimana pemeliharaan dan bagaimana Tuhan tetap menyertai kehidupannya. Dan dia percaya ketika dia semakin lemah, Tuhan akan senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Demikian Yesaya mengingatkan bangsanya yang kalah, yang lagi trauma, yang lagi menderita, yang lagi berduka cita, kehilangan keluarga oleh karena kekalahan perang. Tapi firman Tuhan agar mereka jangan larut dalam penderitaan, agar mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan, yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukan berarti kekalahan Tuhan, tetapi itu terjadi agar mereka kembali dan merasakan bagaimana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi demikian firman Tuhan bagi kita, dan tetap semangat secara khusus kepada orang tua kami Zaitun yang lanjut usia, untuk tetap percaya dan yakin akan pemeliharaan Tuhan walaupun fisik kita semakin lemah, penyakit menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan menjadi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan, tapi tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Boleh kami mendengar, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, terlebih kepada saudara-saudari kami kala ini yang mengalami begitu banyak tantangan, penderitaan yang membuat kami khawatir, takut akan hari-hari kami, apa yang harus kami lakukan oleh karena beratnya persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Namun firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
walaupun kita lemah, bukan berarti Tuhan kita lemah, tapi Tuhan akan tetap menjaga dan melihara kita, menolong kita, bahkan menyelamatkan kita. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan agar kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat orang tua kami Zaitun dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau tahu di usianya yang Zaitun ada begitu banyak juga beban, tantangan yang harus mereka pikul dalam kehidupan mereka. Untuk itu Bapa, kuatkan orang tua kami Zaitun agar mereka juga tetap menjadi saksi Tuhan, dan juga mampukan mereka oleh karena kuasa-Mu untuk menghadapi setiap tantangan persoalan yang membuat orang tua kami itu ragu, khawatir akan hidupnya. Tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara hati dan pikirannya, sehingga hidupnya menjadi kesaksian nyata bagi kami semuanya. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Mungkin penyakit yang mereka alami akan tetap menjadi bahagian dari kehidupan mereka, tapi bukan menjadi alasan bagi mereka untuk tidak percaya dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dan juga kami berdoa, mungkin juga orang tua kami memiliki begitu banyak kerinduan dalam kehidupan mereka, seperti juga kerinduan Hana yang mana bertahun-tahun bahkan puluhan tahun berdoa dan berharap kepada Tuhan sampai pada usia lanjutnya dia boleh menerima sukacita oleh karena bertemu dengan Mesias. Mungkin sampai saat ini juga setiap doa dan harapan orang tua kami Zaitun juga belum juga mereka rasakan, belum juga mereka terima Bapa. Tapi bukan berarti mereka harus berhenti berdoa. Untuk itu Bapa, berkati orang tua kami, berikan tetap semangat bagi orang tua kami dimanapun mereka Bapa, untuk kuat dan percaya, yakin akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan memberkati orang tua kami Zaitun dimanapun adanya Bapa. Ini harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai, memberkati kita. Shalom.